Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan, saudara-saudara, jika pada pagi hari ini kita ada kesempatan untuk menikmati hari yang baru, karunia Tuhan, dan itu menjadi luar biasa karena kita memahami, kita mengimani hari ini Tuhan pasti memperkenankan kita untuk menjalani kehidupan kita dalam iman kepadanya. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami, hari yang baru, kembali Tuhan karuniakan kepada kami. Kami akan membaca mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37, firman Tuhan demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kubaca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, berbahagialah kita yang mendengarkannya, terlebih kemudian ketika kita melakukannya di sepanjang keberadaan kehidupan kita. Saudara-saudara, teori khusus belajar berenang, yaitu tiup napas melalui hidung di dalam air, apungkan tubuh di air, hilangkan rasa takut tenggelam, gerakkan kaki dan tangan sesuai gaya yang dikehendaki. Itu teorinya. Namun dapatkah kita segera mahir berenang setelah mengetahui teori di atas? Tentu tidak. Kita harus mempraktikkan teori berenang itu di tempat berenang. Bila dipraktikkan teori itu, kemungkinan tidak berjalan mudah. Kita akan mengalami hal-hal seperti kepanikan, ketakutan, meminum air, bahkan kita takut tenggelam, sampai akhirnya kita kemudian mahir berenang. Lukas 10 ayat 25 sampai 37, perikop pembacaan kita pada hari ini menceritakan diskusi Yesus dengan ahli Taurat mengenai jalan menuju hidup yang kekal, tentang sebuah kebenaran. Jawaban jalan menuju hidup yang kekal adalah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi mengasihi Tuhan, serta mengasihi sesama sama seperti mengasihi diri sendiri. Yesus memperjelas hal itu dengan perumpamaan tentang 3 orang, yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan seorang Samaria yang melihat orang terkapar di jalan oleh karena dirampok. Hanya orang Samaria yang mempraktikkan kasih itu. Ia bahkan secara total melakukan kasih itu dengan meninggalkan tambahan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk terus merawat orang yang dirampok itu sampai sembuh, dan bahkan bersedia mengganti kekurangan biaya perawatan itu ketika ia kembali nantinya.
Kasih, saudara-saudara, adalah kata yang paling akrab dengan kekristenan saat ini, atau bahkan dari masa lalu. Kasih itu akrab sekali dengan sebutan terhadap diri kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Tetapi hal yang dikehendaki adalah kasih harus terbukti dalam tindakan. Berbagai alasan, kesibukan, kebutuhan, takut dimanfaatkan, dan sebagainya seringkali menjadi alasan pembenaran kita untuk sulit membuktikan kasih itu. Kasih tidak bergantung kepada keadaan di luar kita, saudara-saudara, tetapi kepada keputusan diri kita sendiri. Kita diperkenankan untuk terus mengalami kehidupan yang baik hanya apabila kita betul-betul melakukan kasih itu dalam seluruh tindakan kita yang paling nyata dalam keberadaan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari saudara-saudara menjalani seluruh keberadaan kehidupan yang Tuhan masih berkenan untuk menyatakannya kepada kita. Mari kita terus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan terus melakukan kasih terhadap sesama. Ketika persoalan-persoalan di mana kita harus saling mengasihi itu diperhadapkan Tuhan kepada kita, mari kita lakukan dan nyatakan itu dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bahkan firman-Mu yang telah kami dengarkan, mampukan kami melakukannya di sepanjang hidup kami. Ada banyak kesempatan di mana Tuhan mengarahkan kami untuk melakukan apa yang baik dan penuh kasih. Mampukan kami ke depan ini Tuhan untuk meneruskan kasih-Mu kepada sesama manusia melalui kami sebagai anak-anak-Mu dan pengikut-Mu, supaya di dalam hidup kami senantiasa kami isi untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu. Kami mau berdoa mendoakan yang sakit, Bapak Yohanes Gadi, Nyonya Ratnawati Tambing, Bapak Yudus Dengan, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya Ceha Dengan, Nyonya Matis Ruru, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oniel S. Lakbur Lawal, Bapak Markus Salamba, Saudara Geri Dwi Putra, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Parano, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tenna, atau mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Tuhan berkati, Tuhan kasihi, Tuhan pulihkan dari sakitnya, agar kami sama-sama tetap dapat menjalani keberadaan kehidupan kami ke depan dalam kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Demikian dengan yang bergumul, yang berduka cita, yang mengalami beban dalam kehidupan ini. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, Tuhan pulihkan mereka Tuhan. Agar di dalam keadaan semua seperti itu Tuhan, mereka tetap dapat menjalani kehidupan dengan baik. Perjalanan kehidupan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, pelayanan di dalam jemaat ini, Tuhan tetap berkati agar kami mampu, kami tetap dapat melakukannya dengan baik. Proses pemulihan majelis gereja yang sementara berlangsung, biarlah Tuhan berkenan, Tuhan mengawal semua itu dengan baik, agar nantinya hamba-hamba Tuhan yang terpilih yang Engkau kehendaki untuk mengangkat tugas pelayanan dengan penuh sukacita, dengan segala pengorbanan di tengah-tengah jemaat dapat dialami, dapat dijalani dengan baik. Berkati kami hari ini Tuhan dalam seluruh hidup kami. Di masa pandemi kami terus berdoa, biarlah Tuhan kuatkan dan mampukan kami untuk menjalani kehidupan ini. Bahkan Tuhan di tengah-tengah banyaknya pergumulan karena pandemi ini, buka kesempatan bagi kami semua untuk terus menyatakan kasih, sekalipun kami juga penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Berkati kami Bapa, ampuni salah dosa kami, terima kami berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi saudara-saudara teruslah menyatakan kasih dengan tindakan yang nyata, dan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Shalom.